Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. فقد فاز المتقون فقد فاز العابدون المخلصون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Wa qulu qawlan sadida. Perkataan yang benar adalah firman Allah di dalam Al-Quranul Karim dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau sudah demikian, yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sajikan kepada Rasul teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dianjurkan untuk memperbanyak bersalawat kepada Nabi di hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi satu kali, maka Allah akan membalas salawatnya itu dengan 10 kali. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan itu juga marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Tidak ada bekal yang terbaik ketika berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan kita membawa iman dan takwa yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Bekal yang terbaik adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ketika, hadirin rahimakumullah, salah seorang bertanya kepada sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bertanya kepada sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya Imam Abdullah, apakah amal yang paling utama? Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menjawab,
amal yang paling utama itu sebagaimana yang disampaikan dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam, amal yang paling afdal itu adalah as-salatu fi awwali waqtiha, adalah salat tepat pada waktunya. Itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, disampaikan jawaban dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tayyib ya Imam. Lantas pertanyaan yang kedua, ya Imam, bulan apakah yang paling mulia? Dijawab kembali oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa bulan yang mulia itu adalah Sayyidus Syuhur, induk dari segala bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Itu adalah bulan yang mulia, di mana bulan itu Allah pilih Nabi alaihi salatu wassalam. Saat itu Nabi menyampaikan dengan keberkahan ketika datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa berkah? Karena di dalam bulan suci Ramadan Allah pilih diturunkannya Al-Quranul Karim. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tentu bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia. Tayyib ya Imam. Hadirin rahimakumullah. Pertanyaan yang ketiga, ya Imam, hari apakah yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan? Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menjawab, hari yang mulia itu adalah Sayyidul Ayyam. Hari yang mulia itu adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang Allah berkahi. Sekaligus juga hari Jumat Allah ciptakan Nabi Allah Adam. Dan seterusnya di dalam hadis yang sahih bahwa hari Jumat itu akan terjadi kehancuran alam semesta. Dan hari Jumat itu Allah telah memilih Nabi alaihi salatu wassalam menerima wahyu yang pertama. Tentu hari itu adalah hari yang mulia. Thayyib ya Imam. Selesai sahabat Nabi menjawab 3 pertanyaan. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, orang yang sama bertanya kembali dengan 3 pertanyaan yang sama kepada sahabat Nabi alaihi salatu wassalam sekaligus menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dengan 3 pertanyaan yang sama. Setelah jawaban dari Abdullah bin Umar dengan 3 pertanyaan itu, amal yang utama adalah solat pada waktunya. Yang kedua, bulan yang mulia adalah bulan suci Ramadan, dan hari yang mulia adalah hari Jumat. Itulah jawaban dari Abdullah bin Umar Abdullah Abbas radhiyallahu taala anhuma. Lantas orang yang sama itu bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dengan 3 pertanyaan yang sama. Ketika berhadapan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bertanya dia, ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, aku akan bertanya kepadamu persis pertanyaan yang sama kepada sahabat Nabi sebelumnya. Ya Sayyidina Ali, amal yang utama itu adalah amal yang bagaimana? Lantas Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjawab, amal yang utama itu adalah amal yang engkau kerjakan dengan ikhlas, semata mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kau melakukan ruku dan sujud,
kau melaksanakan salat berjamaah, kau berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kau bersedekah mengeluarkan rizkimu di jalan Allah, amal yang utama adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas pertanyaan yang kedua, ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, bulan yang mulia itu bulan apa ya Sayyidina Ali? Lantas Sayyidina Ali itu menjawab, bulan yang mulia itu adalah bulan di mana Allah telah memberikan kesempatan kepadamu hidup dan engkau tidak bermaksiat di bulan itu. Itu bulan mulia untukmu. Lantas pertanyaan yang ketiga, ya Sayyidina Ali, hari yang paling mulia dan utama itu adalah hari apa? Sayyidina Ali karamallahu wajhah menjawab, hari yang utama dan hari yang mulia itu adalah di mana hari di detik-detik akhir kehidupanmu, saat engkau menghadapi sakaratul maut hendak kembali kepada Allah dan engkau telah diampuni salah dan dosa-dosanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan engkau tidak wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Itu adalah hari yang mulia bagimu. Hari saat engkau kembali kepada Allah, memejamkan mata, menutup akhir kehidupanmu dengan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahu akbar, sungguh indah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, apakah jawaban ini berbeda? Tidak. Sesungguhnya jawaban dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dengan jawaban Sayyidina Ali karamallahu wajah ini adalah saling melengkapi. Kalau memang sahabat Nabi Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa amal yang utama itu adalah salat pada waktunya, benar, tapi harus dilakukan dengan ikhlas. Sungguh sia-sia amal ibadah seorang hamba ketika dia tidak ikhlas karena Allah. Allah tegaskan ini di dalam surah Al-Bayyinah di ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah Allah perintahkan kita untuk memurnikan ketaatan kita kepada Allah di atas agama. Jadi ikhlas kita beribadah karena Allah. Kemudian yang kedua, bahwa saling melengkapi di antara dua sahabat ini, saling melengkapi. Bulan yang mulia itu adalah bulan suci Ramadan, tapi bulan itu tidak akan mulia ketika engkau diberikan kesempatan hidup sama Allah. Engkau telah disampaikan di bulan suci Ramadan, tapi engkau dalam keadaan maksiat. Itu tidak mulia bulan untukmu, tapi bulan itu adalah bulan yang mulia bagi hamba-hamba yang beriman yang lainnya. Jadi ketika datang bulan suci Ramadan, agar kita penuh dengan kegembiraan dan keberkahan, sehingga bulan mulia itu menghampiri diri kita, maka jangan pernah kita mengambil satu hal yang sia-sia ketika Allah berikan kesempatan kita hidup berjumpa di bulan itu, apalagi dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas yang ketiga, jawaban Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hari yang mulia adalah hari Jumat. Benar, hari itu adalah hari yang penuh dengan kemuliaan, sebagaimana yang disampaikan dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi jawaban Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hari itu tidak menjadi mulia kalau engkau wafat dalam keadaan sul khatimah saat itu. Jadi hari itu menjadi mulia tergantung amal perbuatan yang kita lakukan. Hari Jumat hari yang mulia. Hari Jumat adalah hari yang Allah berkahi. Jangan sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita berlumur salah dan dosa. Sungguh
Takdir Allah al-maut, tidak ada yang tahu kapan terjadi. Seorang bapak di hari kemarin menangis ditinggalkan anak yang masih sekolah dasar di usia 9 tahun di daerah kota Bekasi, tertabrak kontainer, menabrak tower, tertimpa anak tersebut. Menangis orang tua, tapi memang itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada kita hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, keluar dari rumahmu niatkan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadikan hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadikan sebelum waktu fajar kita sudah terbangun. Kenapa? Karena disitulah aghla minal asal, adalah waktu yang penuh dengan keutamaan. Waktu sebelum masuk fajar atau waktu sebelum masuk waktu subuh. Tengah enak-enaknya kita tidur, sampai makol Arab mengatakan aghla minal asal. Sungguh tidur saat sebelum fajar sampai setelah solat fajar, solat subuh, itu adalah lebih lezat daripada asal, daripada madu. Kenapa? Karena waktu itu adalah waktu yang penuh dengan kemuliaan. Solat sunnah sebelum fajar kita meraih lebih utama dari dunia dan seisinya. Dan orang yang bangun di pagi hari, Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku yang bangun di waktu pagi hari. Allahu akbar walillahil hamd. Isilah hidup dengan kehidupan kita, menjadikan amal yang utama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau Allah mempertemukan bulan yang mulia, maka jadikan itu kemuliaan dan kita menyambut dengan kegiatan amal ibadah, amal soleh, dan tidak bermaksiat di bulan itu. Dan hari menjadi hari mulia adalah saat kita kembali kepada Allah, saat kita berpulang kepada Allah, saat orang mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan yang terbaik. Sungguh ini karunia yang terbesar bagi kita, dan alangkah bahagia ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, hari itu tidak akan terjadi hari yang mulia bagi seorang hamba yang masih berlumur maksiat, seorang hamba yang masih berlumur dengan dosa. Mereka semua tertawa, padahal Allah telah memberikan sebuah kenikmatan hidup. Allah memberikan kesempurnaan hidup. Di hari yang terbaik ini, saudara-saudara kita masih banyak yang belum mendapatkan hidayah dari Allah. Maka Allah menegaskan di dalam Al-Quranul Karim, bagi orang-orang yang melupakan peringatan-peringatan Allah telah terjadi di sekitar kita. Air laut pasang di Pangandaran, kecelakaan terjadi di mana-mana. Kita menyaksikan derita demi derita saudara-saudara kita yang tengah menangis kehilangan anak buah hati belahan jantungnya. Kalau sudah melupakan peringatan Allah, boleh jadi satu saat kita akan terjadi, akan menemui kita seperti itu. Kita nggak ada yang tahu. Tapi yang pasti kita mohon kepada Allah, biarkanlah saudara-saudara kita maaf, terpisah bagian tubuhnya, asalkan iman masih tetap ada di dalam dadanya. Terpisah kepalanya, terpisah jasadnya, tapi iman masih utuh di dalam dadanya. Mengakhiri hidupnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menyesal. Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati ama. Qala rabbi lima hasyartani ama wa qad kuntu basira. Wa qala kadzalika atatka ayatuna fanas wa kadzalikal yauma tunsa. Pada hari nanti Allah kumpulkan seorang hamba yang melupakan peringatan Allah. Mereka datang kepada Allah dalam keadaan buta, tidak dapat melihat, dihinakan sama Allah.
Orang itu berkata, ya Rabb, dulu kami bisa melihat. Kenapa engkau himpun kami, kumpulkan kami dalam keadaan buta? Maka Allah mengatakan, telah kuturunkan ayat-ayat kepadamu, telah kuberikan peringatan demi peringatan, kau tak ambil ibrah, pelajaran yang berarti untuk mendekatkan dirimu kepada aku, sang pemilik kerajaan, Allahu Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mumin, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Mereka sudah melupakan ayat-ayat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Diingatkan di rumah Allah yang indah ini, kita hadir memohon ampun kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah agar Allah memberikan hidayah, terasa mudah kita untuk melaksanakan ibadah dan beramal soleh. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawat samil alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li walidayya walidikum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallima tasliman katsiran amma ba'd. فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا السيئات. وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والتابعين وارض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والmuslimina wal muslimat al-ahya'i minkum wal amwal. Ya Allah, kami bersimpuh bersujud di hadapan-Mu ya Allah. Dalam keadaan bersuci kami berada di rumah-Mu yang penuh dengan kesejukan dan kedamaian ya Rabb. Jiwa raga kami hadir di rumah-Mu yang indah ini ya Allah. Tidak lain tidak bukan kami mengharapkan kasih sayang-Mu ya Rabb. Ya Allah, ampuni salah dan dosa kami ya Allah. Maafkanlah segala kehilafan kami ya Allah. Akhirnya kami mohon kepadamu ya Rabb, jangan Engkau wafatkan kami di saat kami berlumur dosa ya Allah. Jangan Engkau wafatkan kami di saat kami belum mendapatkan ampunan-Mu ya Rabb. Tak sanggup kami mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan-Mu. Ya Allah, berikan kami hidayah ya Allah. Hanya kepadamu lah kami gantungkan segala harapan dan cita-cita kami ya Allah. Berikan kekuatan lahir dan batin serta kesabaran pada diri kami dan saudara-saudara kami yang tertimpa musibah, yang tengah kehilangan anggota keluarganya, anak-anak tersayang ya Rabb. Semua akan kembali ke hadapan-Mu. Tinggal kapan waktunya, saat tiba kami akan kembali kepadamu ya Rabb. Jadikan amal yang kami perbuatan adalah amal yang ikhlas mengharapkan ridha-Mu. Jadikan bulan-bulan itu menjadi mulia karena kami tidak bermaksiat di bulan itu. Jadikan hari Jumat menjadi hari yang mulia ya Rabb. Adalah hari saat kami berpulang kepadamu dengan membawa amal soleh, amal ibadah. Wafatkan kami husnul khatimah ya Allah. Izinkan kami saat menghadap-Mu kami dapat membasahi lisan kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami titipkan saat kami kembali keluarga kami. Kami titipkan istri, anak dan cucu kami kepadamu ya Allah. Engkaulah yang memberikan hidayah. Kami tak mampu memberikan hidayah. Kami hanya bisa ya Allah memberikan teladan. Ya Allah, hadirkan di tengah kehidupan kami anak yang soleh dan soleha, anak yang baik ya Rabb. Ya Allah, sungguh terasa ketika orang tua telah tiada.
saat kita akan menyaksikan ketika ayah kita keluar dari rumah menjadi jenazah. Saat itulah satu pintu surga telah keluar dari rumah itu. Saat ibunda kita keluar dari rumah menjadi jenazah, sungguh wahai para anak-anak yang terlahir dari ibumu tersayang, bersimbah darah menegang nyawa ketika ibumu meninggal dunia, keluar dari rumah untuk dimakamkan. Demi Allah, satu pintu surga telah keluar beriringan dengan jenazah. Ya Rabb, ridallah fi ridal walidain wa suqtallah fi suqtil walidain. Ya Rabb, jadikan kami telapak surga bagi orang tua kami. Ya Allah, rahmati mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Angkat dari berbagai macam mara bahaya, musibah dan bencana. Ya Rabb, hanya kepadamu lah kami mohon perlindungan bertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah yamur bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa sya'al qalbi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrallahi akbar wallahu a'lam.